Dia pun menulis. Dia pun mengkritik kitab yang dia jual atau yang dia tulis. Dia menyimpan kritik-kritiknya itu di pinggir-pinggir kitab itu, di apa namanya itu, margin. Iya. Margin-marginnya itu. Ada beberapa contoh, misalkan tokoh yang dulu disebut Warok itu, ada Husain al-Hubais misalnya. Kemudian ada juga An-Nadhim. Apalagi An-Nadhim itu dia bikin satu kitab berjudul Al-Fihrish. Isinya itu katalog buku. Katalog buku. Katalog. Tebalnya itu saya nggak tahu. Konon tebalnya itu sekian ribu halaman. Banyak banget ya. Tapi jangan salah, itu menjadi rujukan para intelektual waktu itu untuk melacak genealogi keilmuan ini lewat Al-Fihrishnya An-Nadhim. Masya Allah. Nah makanya saya ini ingin menjadi tukang buku, tapi juga saya menulis. Oh Gitu ya? sih, iya benar-benar. Oke. Dari sini sih Intan ngelihatnya kayak Akang nih punya salah satu pendirian yang kuat tentang bermanfaat bagi orang, ya enggak? Ya kan itu mah udah jadi ini. Udah jadi lah ya, udah jadi dah di semua darah orang daging ya, pasti semua orang. pengennya begitu. Tapi ada moto hidupnya nggak sih? Pasti ada lah, cuman Intan pengen tahu. Moto hidup, Iya. buanglah sampah dengan tempatnya. Itu ini mah ini apa? Apa Kenapa? namanya? Perintah. Moto hidup saya itu sebetulnya Buanglah tukang buku yang nyamar jadi penulis. Tukang buku yang nyamar jadi penulis. Jadi kebanyakan orang nggak tahu ya kalau Akang ini penulis. Nah, enggak. Jadi banyaknya orang mengira saya ini penulis tulen. Oh. Oh, Mugni itu penulis. Padahal enggak, saya ini tukang buku. Cuman karena banyak nganggur di toko, banyak diamnya. Ya. Gitu Jadi kan. lebih baik nulis gitu. Sambil nulis biar enggak kelihatan pengangguran. Oh, mantap. Gitu. Menulis Oke. saya. Oke, kira-kira nih di Akang sendiri apa sih yang Akang rasain ketika penulisan setiap buku ini? Ada yang merasa kata orang tuh ini, kurang itu, omongan orang lah yang seperti hal itu. Kritik ya Ya. banyak, kritik banyak, yang muji ya ada gitu. Ya. Kritik banyak, yang muji ya ada. Terus apa sih tanggapan yang Kang Mukni buat? Ya nggak usah saya tanggapin. Wong mereka kan pembaca kan. Iya. Saya menulis, mereka membaca, dan mereka punya penafsiran yang beda tentang buku yang saya bikin. Jadi mereka memiliki hak untuk menilai ya, Oh baik iyalah, buruk atau iyalah. Itu mah kan kalau udah diterbitin berarti udah. Jadi ketika kita menerbitkan buku, kita ini sedang membuka pintu penghakiman atas diri kita. Gitu loh. ya. Jadi harus siap aja. Jadi kalau ada penulis nggak mau dikritik, nggak mau dicela, nggak mau disalah-salahin, berarti yang dia tulis itu bukan buku, tapi wahyu. Masya Allah, Iya iya loh. sih benar sih. Iya sih, kadang Intan juga salah satu mimpi Intan adalah menjadi penulis Kang. Nah Intan pengen si buku-buku Intan itu adalah yang masuk ke ranah memotivasi kayak gitu. Dan Intan tuh sering banget kalau misalnya ngalamin kayak, aduh ini bukunya bagus nggak sih, bukunya bakal dikritik orang nggak sih. Oh ternyata yang namanya buku itu adalah pembuka pintu. Penghakiman ya ketika kita nerbitin ke orang. Ya kalau nggak mau dikritik, nggak mau dicela, nggak mau di ini, ya udah simpen aja di komputer. Oke. Nggak usah diterbitin. Baca sama sendiri. Dipuji sendiri. Dipuji sendiri. Iya sih. Ya kan, atulah jangankan buku yang saya bikin atau buku-buku para ilmuwan, buku-buku orang yang pintar itu juga banyak kok dikritik. Oh, ya, satu Apalagi hal. ini kan, gitu aja. Iya sih, iya benar sih. Tapi ada tips nggak sih buat penulis awal nih? Misalnya Intan pengen jadi penulis nih, Intan pengen minta tips sama Kang Mugni. Kang Mugni kasih dong Intan tips untuk menulis selain yang tadi, nulis dulu baru deh nanti ide muncul gitu. Kita harus selalu ingat kata Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo apa? Kata beliau itu,
Tips menulis itu hanya 3. Menulis, dan menulis. Nulis. Oke. Saya punya apa ya dulu? Ketika saya masih ingat dulu siapa ya? Salah satu dosen radio saya. Dosen nulis artikel, Pak Romel dulu. Pak Romel. Dia bilang begini. Menulis itu seperti kita berenang. Meskipun kamu tahu teori tentang berenang, tapi kamu tidak mau masuk ke air, kamu tidak akan pernah bisa berenang. Nulis pun sama. Gak cukup cuma saya pengen jadi penulis, saya mau menulis. Ya makanya menulis aja. Menulis aja. Tulis we. Salah, benar, enak, nggak enak itu nanti urusannya. Karena setia untuk menulis itu yang susah. Iya sih benar. Kadang Setia dulu gitu nulis itu. Nulis status Facebook aja dulu lah. Misalkan. Karena saya dulu dibangunnya di sana. Dari status Facebook. Dari status Facebook. Jadi setiap saya nulis artikel atau nulis apa, saya upload di Facebook. Begitu ya. Cuman untuk apa? Naonnya? Jika ngahamplas orang kayak gitu tak? Dihamplas tulisan teh. Kita memilih diksi, memilih apa gitu. Nggak peduli temanya apa. Saya ini kalau di Facebook ya, saya ini nulis yang biasa-biasa aja, nggak pernah yang gede-gede. Saya nulis tentang korong. Korong. Asli. Coba korong. Saya nulis tentang korong. Saya pernah nulis tentang bausiat. Kababayan. Modal celana. Oh, modal di celana. Ini namanya aneh-aneh, Intan baru dengar. Saya nulis hal-hal kayak gitu. Oke. Tapi untuk di Facebook bukan itu yang penting bagi saya. Iya. Tapi bagaimana kita Setia. mengungkapkan tentang korong ini dengan bahasa tulisan. Kalau bahasa lisan cuma gini, korong itu hejo garing, nggak sih gitu. Iya. Tapi kan kalau bahasa tulisan itu bisa jadi 3 lembar. Kasih Intan 1 kalimat dong tentang yang tadi. Kalimat apa? Korong. Penting pisan korongnya. Enggak, soalnya Intan penasaran kenapa nulis tentang korong. Misalkan teh. Jadi Intan pengen ngasih challenge. Kenapa ya? Misalkan kenapa ya? Korong ini warnanya hijau agak gelap gitu. Kenapa dia tidak berwarna merah seperti mawar? Dia tidak berwarna kuning seperti tai. Dia tidak berwarna biru seperti samudra. Dan kenapa dia rasanya asin? Pernah nyobain berarti? Ya iyalah, siapa yang nggak pernah nyobain? Korong itu pernah dicobain, pernah disimpan di bawah meja. Mantap, ini siapa yang ngaku nggak? Kalau misalnya kalian pernah nyobain? Ya itu tadi makanya kalau diungkapkan dengan bahasa tulisan, korong itu ya hanya segitu. Udah, korong itu hijau, asin, selesai. Tapi kalau dengan bahasa tulisan itu bisa panjang. Nah, saya belajar di Facebook itu begitu. Saya ngungkapin hal-hal yang biasa, yang sepele, hanya untuk belajar mengungkapkan sesuatu dengan bahasa tulisan. Karena itu tadi bahasa lisan dan bahasa tulisan itu berbeda. Jadi buat kalian teman-teman yang pengen memulai untuk jadi penulis, kalian harus tetap diasah dan jangan takut untuk salah, karena ketika kalian pengen tulisan kalian ini disukai banyak orang, itu adalah wahyu. Iya, betul. Apanya? Jadi kalau misalnya kita merasa kayak, aduh aku tuh nggak mau si tulisan aku ini ada yang ngeritik ataupun kayak gitu, kalian tetap nggak bisa gitu menurut Intan. Karena gini ya, jadi ingat sama Rasul nih. Rasul aja yang diturunkan oleh Allah gitu ya, yang sama Allah dikasih wahyu, masih banyak juga kan yang mengkritik. Apalagi kita bahasa manusia yang sederhana, manusia yang banyak salah, pokoknya mah mana mungkin gitu kita mau sempurna gitu kan intinya. Eta pisan. Tapi Akang ada pernah titik terendah nggak sih dalam hidup Akang tentang toko buku dan nulis ini, kayak pengen berhenti aja deh jadi tukang buku gitu? Gak pernah. Kayaknya Cita-cita saya itu di dalam hidup
Iya. Apa? Cuma 2 untuk diri saya. Pertama, saya ingin jadi tukang buku. Oke? Ya. Dan kedua, saya ingin menulis. Dan saya kira dua-duanya udah saya capai. Jadi kalau ada yang tanya, "Muk, kamu sudah sukses?" Sudah, kata saya. Wong apa yang saya tuju sudah tercapai kok. Dulu saya pernah diwawancara itu ketika semester 8. Dan saya baru sidang munakosah waktu itu. Oh, bukan semester 8. Semester 10, Ketang. 10. Semester 10. Semester Bukannya 10. ada semester 8 ya? Cuman sampai semester 8 kan? Ya, itu kan mahasiswa-mahasiswa kekinian lah. Ini beda. Makanya yang semester 8 itu lulusnya ya setengah matang lah. Setengah. Kalau semester 10 gosong gitu. Kosong. Astagfirullahaladzim. Saya pernah ditanya. Ya. Saya sedang jualan buku tuh. Ya. Kang, setelah nanti sarjana, Akang mau ngelanjutin jualan buku atau cari kerjaan yang lain? Saya bilang begini. Pekerjaan utama saya di dalam hidup adalah tukang buku. Kalaupun nanti saya jadi dosen, jadi penulis, jadi dekan, jadi pegawai pom bensin, menjadi rektor, Ya. atau bahkan jadi presiden, Amin. itu hanya kerjaan sampingan. Oi. Emang benar-benar memprioritaskan tukang buku. Lah iya. Masya Allah. Karena Jadi saya dihidupi dari buku. Saya hidup dari buku saya. Oke. Ya meskipun kan ketika awal-awal kuliah saya nggak jualan buku. Dari semester 6 doang kan? Saya mulai jualan itu dari semester 1. Oh, semester Tapi bukan 1. buku. Apa? Semester 1 itu saya jualan risoles sama pisang Ya. aroma. Oh, mantap. Pengusaha juga. Ah. Nanti semester 2 saya agak naik derajat, selain risoles sama pisang aroma saya jualan kopi. Bawa termos ke kampus, nawar-nawarin orang yang nongkrong. Kemudian nanti semester 3 agak naik derajat lagi, selain jualan itu saya jualan pulsa. Jualan. Kemudian nanti semester 4 saya mulai agak sok-sokan bikin catering. Sok-sokan Nah, gitulah, bikin catering. sok-sokan bikin catering. Berhasil? Enggak. 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 Nah, baru semester 6 saya jualan buku. Jualan buku. Dan di situ saya menemukan, oh nih, kamu bahagianya di sini. Oke. Jadi sampai sekarang masih nggak kepikiran untuk cari kerjaan lain, tapi yang saya tuju itu adalah tukang buku gitu tujuan. Ya, saya udah ngerasa enak lah jadi tukang buku. Tapi ada ini silsilah keluarga nggak sih, kayak ayah Kang Mukun ini? Suka Kalau buku. ayah saya konveksi, Konveksi, ibu saya dosen. dosen. Nah, nanti baru nurun tuh ke adik saya itu konveksi itu, ada adik saya yang lelaki konveksi, kakak saya juga konveksi. Adik saya perawat. Perawat. Saya tukang buku. Ya mungkin kerak lah saya lah. Keraknya. Keraknya lah. Iya. Tapi istri menyetujui gitu. Kayak nggak ada tekanan. Alhamdulillah istri saya menyetujui. Alhamdulillah istri saya. Wong dia ketika ketemu saya udah jadi tukang buku. Saya udah jadi tukang. Malah waktu itu saya masih ngampar. Masih ngelapak, bukan toko. Jadi dia tahu susahnya saya lah. Tahu kalau hujan saya pasti tutup gitu. Karena nggak ada atapnya ya. Nggak ada atap. Hujan tutup udah selesai. Oke. Berarti punya cabang nggak sih sebenarnya? Kalau cabang sekarang nggak punya, kecuali kalau misalkan pameran, pameran buku, baru saya punya cabang namanya Mang Meser. Mang Meser buku. Itu mah satu harga bukunya 5.000-an semua. Oh, ini juga termasuk dipajang? Ini malah saya kalau ada yang mau ini saya bayar lah. Oh, saya bayar. Saya tuh mau. Yang ada yang mau buku saya bayar lah. Itu saking biadabnya saya. Astagfirullahaladzim, banyak-banyak istighfar. Astagfirullah. Mantap. Tapi banyak gak yang beli? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Tapi istri kerjaannya
ibu rumah tangga atau? Istri saya guru. Oh, guru. Istri saya ngajar TK. Ngajar TK. Karena dulu sama satu jurusan KPI. Oh, cinta lokasi. Nggak cinta lokasi, dulu Apa dong? iya bawahan saya. Oh, bawah. Jadi kan saya semester 10? 7, Oh, 7. dia semester 3. Ya bisa lah kakak kelas agak nipu sedikit. Kakak kelas sih Agak nipu sedikit. sedikit lah. Speak iblis lah. Astagfirullahaladzim. Kan begitu biasanya senior tuh sok pinter depan ininya kan. Sok pinter, sok apa. Ya saya pun melakukan itu. Oke lah. Intan punya challenge nih. Nih kira-kira Intan mau kasih satu kata, nanti Kang Mukni kasih beberapa kalimat tulisan. Kayak tadi korong tadi. Mau? Nggak tahu, karena saya bisa juga nggak bisa. Oke deh, tuliskan tentang lampu. Karena mumpung di sini ada lampu, kepikirannya sama lampu. 3, 2, 1. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya nggak bisa kalau nulis disuruh. Oh, Saya banyak alasan Intan orangnya. harus gimana ini? Saya nggak bisa Pulang nulis aja. disuruh. Serius. Saya nggak bisa. Kalau saya nulis atas dasar disuruh saya nggak Oh, bisa. yaudah. Kira-kira toko bukunya di mana nih? Biar teman-teman yang penasaran sama bukunya, teman-teman bisa langsung datang ke tokonya. Toko buku saya di samping kampus UIN Bandung. Samping kampus UIN Bandung kan ada 2, yang mana? Yang pertama Yang UIN pertama. Cibiru. Oh, UIN Cibiru. Namanya Kebul Buku. Toko Kebul buku tidak Buku. lengkap. Kebul buku, Toko buku tidak lengkap. toko buku tidak lengkap. tapi banyak orang yang datang. Toko buku tidak lengkap. Kan Banyak yang biasanya- datang tapi banyak yang kecewa. karena Karena nggak lengkap. Aduh, ini gimana sebenarnya? Ya Allah. tuh jangan ya yang nama saya juga sama iklan. Saya juga sama itu iklan. Cuman yang jangan semuanya gitu ngiklan itu ngebagus-bagusin diri ya, sekali-kali pura-pura tawado lah. Tawado. Meskipun sebenarnya itu ya bentuk kejujuran aja bahwa di toko saya nggak semuanya buku Nggak ada. semuanya ada. Jadi ketika ada orang nanya buku anu, Kang Nggak ada ada. buku ini? Nggak ada. Kang ada buku ini? Aduh nggak ada itu juga. Ini ada nggak? Sama nggak ada. Tutup aja. Dan dia akhirnya memaklumi, oh iya ya namanya juga toko buku tidak lengkap. Toko buku tidak lengkap. Coba kalau saya tagline-nya toko buku terlengkap di Bandung, nomor 2 misalnya. Nomor 1. Nomor 1 banyak, nomor 2 yang jarang aku. Tapi ketika ditanya kan ada buku ini nggak ada, kan kecewa jelas. Kecewa. Jadi banyak yang datang, banyak yang kecewa juga. Ah, banyak yang kecewa. Tapi kalau misalnya di online, di Instagram atau di Facebook, Saya jualan juga di Instagram, di apa namanya Instagram? sama Kebul Buku. Kebul buku. Kebul Buku. Kemudian sekarang juga lagi ngerintis satu akun lagi, namanya itu Babuku, Babuku. Bandar Buku Kuliah. Oh, aku kira babuku tuh babu. Ya, babu pembantu. Bener. Pembantuku. Oke. Masya Allah. Terus gimana nih caranya biar Akang konsisten sama penulisan buku ini? Apakah nanti ketika buku yang kelima itu Akang berpikiran untuk membuat buku lagi atau enggak? Ya tentulah, tentu. Soalnya banyak naskah-naskah yang harus saya selesaikan. Ada beberapa naskah yang harus saya selesaikan. Cuman mungkin yang dalam waktu dekat ingin saya selesaikan itu ya yang Cinta Itu Bangsat. Cinta Itu Bangsat. Oke, berarti ngetiknya cuman di laptop, handphone kayak gitu ya? Laptop, handphone. Laptop, handphone. Tapi Ya. nggak kepikiran untuk di Wattpad gitu? Oh enggak. Saya enggak ngerti mungkin. Saya nggak ngerti. Tapi banyak loh sekarang yang Wattpad itu terbit juga. Ha. Nggak tertarik? Enggak kan, saya mah begini, kalau saya misalkan nulis buku, Iya. lalu saya sodorkan ke penerbit, nggak ada yang mau nerbitin, saya nerbitin sendiri. Bayar? Nggak usah, paling biaya cetak. Oh, Wong saya punya toko buku kok. terbitin di toko buku. Enak juga ya? Ya, iya tuh, bisi Masya gitu ini mah, bisi. Jadi kalau misalkan bukumu sudah diasongin, diasongin ya, diasongkeun ke penerbit lain, tadi terbitkan sorangan.
masih banyak jalan menuju Roma. Nah, cuman sekarang lagi pada lockdown. Ya, pada tutup. Jadi nggak bisa. Nggak semuanya jalan bisa menuju ke Roma. Gimana? Enggak. Berarti udah merintis dari di semester 6. Berarti sampai sekarang udah berapa tahun? 2010. Ya hampir 10 tahun. Masya Allah. Karena kan saya juga lagi sekolah pasca, meskipun nggak selesai. Pasca sarjana. Oh, pasca sarjana. Oke. Saya sekolah lagi S2 cuman nggak selesai. Ngambil apa? KPI lagi. KPI lagi? Saya KPI harga mati pokoknya. KPI harga mati. KPI harga mati. Ya cuma nggak hanya mau NKRI promosiin lah. tentang KPI barangkali ke para teman-teman. KPI apa ya promosinya? Ini baru ini aja yang punya podcast. Iya. KPI UMB aja. Iya. Nah, bagus lah. Udah. Udah. Udah lah. Bagus. Ya kan berarti kalau udah punya kayak gini kan ngiklan zaman berarti kan. Ngiklan zaman. Ya harus melek beginilah. Ya. Kira-kira dari nilai di kehidupan Kang Mukni nih. Penilaian dari buku, penulis buku sama tukang buku 1 sampai 10, jangan 10 dong. 1 sampai 10 itu apa? Tapi jangan 10. Nilai, iya. Jadi kecintaan Kang Mukni sama buku ini. Buku-buku yang Kang Mukni terbitin. 1 Ya, sampai kan. 10. Buku itu kan ya sama lah seperti apa yang dikatakan Pram bahwa buku ini anak rohani saya dan tentu saya mencintainya semuanya. Nggak saya lebih-lebihin, oh buku ini lebih bagus daripada yang lain, buku ini lebih jelek daripada yang lain. Semuanya saya cintai, wong anak saya semua kok. Kan nggak bisa kita nggak adil ke anak-anak kita, misalkan nanti kalau punya anak jumlahnya seperti Nabi dan Rasul 25. Jadi semuanya saya cintai. Oke, Intan tadi baca sedikit-sedikit di belakangnya itu yang perpustakaan kelamin. Itu ada cerita tentang Duryodhana, Ramayana. Padahal di satu itu kan temanya tentang seorang anak yang ingin punya toko buku. Kan kedua itu lanjutannya. Iya. Kedua ini ngobrolin tentang dendam si tokoh utama kepada orang yang menghancurkan Toko buku. perpustakaannya, Oh, perpustakaan. kepada orang yang menghancurkan kelaminnya. Oh, jadi Dan sangat berharga banget. kata si tokoh utama ini, jika aku bertemu dengannya, aku ingin seperti Bima, atau aku ingin melakukan seperti Bima, atau gimana bahasanya ya? Aku ingin melakukan apa yang dilakukan Bima kepada Dursasana. Jadi dulu kan Bima begitu kan ketika mewujudkan sumpahnya di Baratayuda itu, dia meneguk darah si Dursasana kan. Nah, lalu dia nganggiran gitu, mun bahasa ieu mah. Anggiran tuh apa? Mengkeramasi. Oh, mengkeramasi. Mengkeramasi Drupadi dengan darahnya Dursasana. Itu hanya cita-cita si Haryang ini. Iya. Kalau dia ketemu dengan orang yang menghancurkan perpustakaan. Karena kan di pertama itu si Haryang itu kan kelaminnya dipotong. Iya, Dipotong. Dan yang kedua itu dia cari orang yang membuat dia harus memotong itu. Oke. Saya pas aku baca tuh kayak, aduh, takut. Ternyata isinya tidak semenyeramkan itu kali ya. Kok nggak terlalu inilah. Kalau isi malah saya nggak terlalu, wah misalkan teh vulgar gimana enggak. Itu saya hanya ingin mempertarungkan saja antara kelamin dan perpustakaan, antara buku dan kelamin, antara ketinggian dan kerendahan, mana yang akan menang misalnya.
Karena di sini ini ada tokoh yang menghancurkan kelamin demi buku. Dan ada yang menghancurkan buku-buku demi kelamin. Oke, Masya Allah. Gak kerasa ya udah 1 jam? 1 jam? Kerasa nggak? Lumayan lah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi buat teman-teman yang pengen beli bukunya, Pantesan tinggal. saya haus ya. Oh, ini tim kreatif mana nih? Minum. Masya Allah. Gak kerasa udah 1 jam Intan ngobrol santai sama Kang Mugni. Buat teman-teman yang pengen yang penasaran sama buku-bukunya, teman-teman bisa langsung datang aja di kampus Cibiru UIN, di pinggirnya ya, di pinggirnya, di sampingnya, dekat masjid. Nah, atau teman-teman bisa langsung kunjungi Instagramnya di Kebul Buku. Oke. Nah, segitu aja dari kami. Jangan lupa untuk tetap stay tune agar kalian gak ketinggalan informasi dari kami ya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang sekarang belum nonton video minggu lalu, teman-teman harus nonton dulu dan klik tombol loncengnya dan klik tombol like-nya yang banyak. Sampai ketemu lagi bersama saya Intan Rama di KPI Podcast. Obrolin aja, jangan lupa.